Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Nurmawati dengan NPM 0319011247, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 Universitas Muhammadiyah Buton. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang besaran dan satuan teman-teman. Mari simak penjelasannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui jenis-jenis dari besaran, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih besaran itu. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan, misalnya panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mengetahui apa itu besaran. Sekarang kita harus mengetahui jenis-jenis dari besaran. Berdasarkan jenis satuannya, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Ciri khusus besaran pokok antara lain: 1. Diperoleh dari pengukuran langsung. 2. Mempunyai satu satuan, tidak satuan ganda. 3. Ditetapkan terlebih dahulu. Berikut adalah 7 macam besaran pokok. 1. Panjang, satuannya meter. 2. Massa, satuannya kilogram. 3. Waktu, satuannya sekon. 4. Suhu, satuannya Kelvin. 5. Kuat arus listrik, satuannya ampere. 6. Intensitas cahaya, satuannya candela. Dan jumlah zat, satuannya mol. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, misalnya volume. Dari besaran panjang dipangkat 3, massa jenis dari hasil bagi massa dengan volume. Adapun ciri-ciri khusus dari besaran turunan adalah: 1. Diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung. 2. Mempunyai satuan lebih dari 1. 3. Diturunkan dari besaran pokok. Nah, teman-teman, berikut adalah tabel dari besaran turunan. 1. Luas, satuannya meter kuadrat. 2. Volume, satuannya meter kubik. 3. Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. 4. Kecepatan, satuannya meter per sekon. 5. Percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. 6. Gaya, satuannya newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. 7. Tekanan, satuannya pascal atau newton per meter kuadrat. Nah, teman-teman, berdasarkan ada atau tidak adanya arah, besaran terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. 1. Besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau angka karena besaran ini tidak memiliki arah. Contoh besaran yang termaksud besaran skalar antara lain: 1. Semua besaran pokok. 2. Luas dan volume. 3. Jarak dan kelajuan. 4. Massa jenis. 5. Daya, energi, dan usaha. 2. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau angka dan arah. Contoh besaran yang termaksud besaran vektor adalah: 1. Perpindahan dan kecepatan. 2. Percepatan. 3. Gaya dan berat. 4. Momentum dan impuls. 5. Medan magnet dan medan listrik. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui jenis-jenis dari besaran. Sekarang kita harus mengetahui apa sih satuan itu. Satuan adalah perbandingan dalam suatu pengukuran besaran. Satuan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Satuan baku. 2. Satuan tak baku. 1. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau biasa disebut dengan satuan internasional SI. Berikut adalah tabel dari satuan atau satuan internasional. 2. Satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya yaitu depa, hasta, kaki lengan, tumbak, bata, dan langkah.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang besaran dan satuan. Nah, semoga apa yang saya bisa jelaskan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.